Media pembelajaran kelas 3 tema 3 benda di sekitarku. Pengabdian masyarakat UTM di Dusun Tepanas, Desa Kraji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Oleh Duma Isyatin Sahlia. NIM 1806111000105. Kelompok 43. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura 2021. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, bertemu lagi dengan saya untuk belajar bersama. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, yakni benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 5. Nah, kalian penasaran kan? Oke, mari kita belajar bersama. Wujud benda mempunyai 3 macam. Yang pertama yakni benda padat, yang kedua yakni benda cair, dan yang ketiga yaitu benda gas. Wujud benda yang pertama yakni benda padat, dan wujud benda yang kedua yakni benda cair sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari wujud benda yang ketiga yakni benda gas. Oke, apakah benda gas itu? Benda gas adalah salah satu bentuk dan wujud zat benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, meskipun sulit dilihat dengan mata telanjang manusia. Nah, apa sajakah contoh benda gas? Berikut contoh dari benda gas. Ada balon udara. Yang kedua, awan. Yang ketiga, LPG. Yang keempat, balon. Yang kelima, yakni asap. Nah, itulah contoh dari benda gas. Oke, untuk lebih mengetahui mengenai wujud benda gas, sebaiknya kita melakukan percobaan pertama. Pada percobaan pertama ini, bertujuan untuk mengetahui sifat dari benda gas. Percobaan pertama ini dilakukan secara berkelompok. Sebelum kita melakukan percobaan, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pada percobaan pertama ini ada 2, yakni pertama kantong plastik bening dan yang kedua yaitu balon. Nah, berikut langkah-langkah dari percobaan pertama. Yang ke-1 alias yang pertama yaitu tiuplah balon sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua yaitu tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Kemudian ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga yakni yang terakhir yaitu amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nah, bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Silahkan kalian melakukan percobaan pertama ini. Oke, setelah kalian melakukan percobaan pertama, sebaiknya kalian juga melakukan percobaan yang kedua. Sama halnya pada percobaan pertama, percobaan kedua ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat benda gas. Pada percobaan kedua ini, sama halnya pada percobaan pertama, yaitu dilakukan secara berkelompok. Kemudian, sebelum kita melakukan percobaan, kita sebaiknya menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan pada percobaan kedua ini ada 3, yaitu benang secukupnya, kemudian balon 2 buah,
Dan yang terakhir yaitu sebatang lidi atau kayu tipis. Nah, berikut langkah-langkah percobaan kedua. Yang pertama yaitu tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua yaitu tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga yaitu ikat setiap balon dengan benang. Kemudian sisakan benang dengan panjang secukupnya. Yang keempat yaitu pada setiap ujung lidi atau kayu gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Yang terakhir, yakni yang keenam, yaitu letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Nah, apakah yang terjadi? Silahkan kalian melakukan percobaan kedua ini. Oke, setelah kalian melakukan percobaan pertama dan percobaan kedua, pastinya kalian bisa menjawab dong pertanyaan ini. Apa saja sifat benda gas? Sifat dari wujud benda gas yaitu 1. Bentuknya berubah-ubah menyesuaikan wadahnya. Yang kedua, tidak dapat digenggam. Yang ketiga, mempunyai massa atau berat. Yang keempat, menyebar ke segala arah. Yang kelima, menempati ruang. Yang keenam, ukuran atau volume berubah-ubah. Yang ketujuh, memberi tekanan. Yang kedelapan, dapat bergerak. Dan yang terakhir, dapat mengembang dan menyusut. Sampai sini masih semangatkah untuk belajar? Pastinya kalian masih semangat dong untuk belajar. Salah satu dari sifat benda gas yaitu mempunyai massa atau berat. Tahukah kalian, ada banyak alat-alat untuk menimbang berat. Nah, apa sajakah itu? Berikut alat-alat untuk menimbang berat. Yang pertama, ada timbangan beras. Timbangan beras ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kintal. Selanjutnya, ada timbangan badan. Timbangan badan ini digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Selanjutnya yaitu timbangan kue, yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan yang kecil. Kemudian ada timbangan gantung. Timbangan gantung ini digunakan untuk mengukur massa anak-anak di posyandu, massa buah dan sayur di pasar, dan juga barang lainnya. Selanjutnya yaitu timbangan warung. Nah, tentu kalian tidak asing kan dengan timbangan ini? Biasanya terdapat di toko-toko. Timbangan warung ini digunakan untuk menimbang barang yang dijual. Yang terakhir yaitu timbangan neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang benda seperti emas dengan ketelitian hingga miligram. Nah, tahukah kamu setiap timbangan memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing? Selain itu, timbangan juga mempunyai satuan berat. Oke, agar kalian lebih tahu mengenai satuan berat, amatilah gambar berikut ini.
Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Nah, benar sekali. Satuan berat pada timbangan tersebut yakni kilogram. Ada banyak satuan berat, yakni kilogram, miligram, gram, dan lain sebagainya. Pada umumnya, di Indonesia lebih berpatokan pada satuan berat yaitu kilogram dan gram. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan? Pastinya kalian paham sekali. Sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan membacakan pojok pengetahuan. Pojok pengetahuan pada video kali ini yaitu, tahukah kamu kompor gas memerlukan tabung gas? Di dalam tabung terdapat LPG. Kepanjangan dari LPG yaitu liquefied petroleum gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Nah, tahukah kamu asap berwujud gas? Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Maka dari itu, asap dapat kita lihat karena terdapat dua campuran wujud benda, yaitu wujud benda gas dan wujud benda padat. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.